Halo, shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Putri Siregar. Hari ini Kak Putri yang akan mengajak adik-adik dan membawa ibadah kita dari awal hingga akhir. Oke, sebelum ibadah, Kak Putri ingin menanyakan kabar dulu adik-adik. Apa kabar semuanya? Ya, Kak Putri berharap adik-adik dalam keadaan sehat, adik-adik juga studinya lancar, keluarga juga sehat, semuanya. Di sini Kak Putri juga sehat dan juga keluarga Kak Putri sehat juga. Baik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Putri mau memberitahukan topik kita yaitu Hasatiaoni Debata, yang artinya kesetiaan Allah. Nah, kita akan belajar tentang kesetiaan Allah. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Sudah? Kita mau undang hadirat Tuhan di dalam hati kita, Roh Kudus di hati kita. Kita mau saat teduh dulu untuk memasuki, kita membaca firman Tuhan dengan judul lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik tahu ya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dasar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di dalam hati kami bisa memahami untuk isi firman-Mu. Kau juga berkati kata-kata yang keluar dari mulut Kak Putri ya Bapa, agar semua itu hanya kebenaran menurut firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Baik. Oke adik-adik, karena kita tadi sudah bahas tentang kesetiaan Allah, jadi ini merupakan nats kita. Baca ya, dibuka ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sudah? Baik, kita baca dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, nah
Ini sebenarnya udah familiar, kita pernah dengar juga ya tentang kasih karunia ini. Apa sih itu kasih karunia? Nah, oke, sebelum masuk kasih karunia, Kak Putri ingin memberikan dulu aktivitas. Kenapa duluan aktivitas? Jadi ini nanti berhubungan nih, adik-adik. Aktivitas itu berupa ayat ini, Efesus 2 ayat ini sampai 10, tapi berupa gerakan. Nanti adik-adik harus kumpulin. Nah, seperti ini gerakannya langsung ya. Tadi kita sudah baca, langsung aja gerakannya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, gampang seperti itu ya. Diingat adik-adik dan nanti dilakukan gerakan untuk aktivitas ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Baik. Jadi apa itu kata kasih karunia? Nah, dalam bahasa Yunani, karis berarti pemberian. Pemberian yang sangat berarti, bernilai, mahal gitu loh adik-adik ya. Itu anugerah. Apa itu anugerah? Ya, anugerah itu tadi pemberian Allah itu, pemberian yang bernilai itu. Anugerah yang artinya juga disebut di sini adalah pemberian Allah, tapi pemberian Allah di sini adalah kepada kita manusia. Sebenarnya kita manusia ini tidak layak. Loh, Kak Putri kok tidak layak? Iya, karena kita ini berdosa adik-adik. Siapa yang bisa menemukan ayat yang bilang kalau manusia ini berdosa? Nah, di Roma 3 ayat 23. Coba dibaca Roma 3:23, diingat nggak? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba kalau nggak percaya dibuka ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, semua orang, mau itu dari bayi baru lahir, remaja, dewasa, lansia, semuanya adik-adik itu sudah berdosa, sudah tidak ada lagi, udah kehilang kemuliaan Allah. Nah, jadi karena di sini karena manusia itu sudah berdosa itu, oleh sebab itu Allah ingin menyelamatkan kita. Bagaimana sih agar kita selamat? Tuh, baca di Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Atasnya yuk, baca yuk Efesus 2 ayat 4 sampai 5. 1 2 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuh, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi, karena kasih Allah itu yang begitu besar, Ia memberikan kasih karunia itu sehingga kita diselamatkan. Kasih karunia itu apa? Nah, itu tadi pemberian Allah kepada manusia, keselamatan ya. Oke, jadi kesimpulannya, perbuatan baik itu bukan untuk menyelamatkan kita, tapi kita berbuat baik sebagai ucapan terima kasih ya, dan ucapan syukur kita karena kita terlebih dahulu sudah diselamatkan adik-adik oleh Allah. Jadi itu kita patut ya. Jadi apa anugerah itu? Ya, kasih karunia, keselamatan yang diberikan Allah kepada
kita manusia. Kalau gitu, yang poin kedua kesimpulannya, kalau kita berbuat baik bukan untuk disombongkan atau untuk membandingkan diri atau agar kita dipuji, itu tidak baik ya, karena kita perbuatan baik kita, keunggulan kita, talenta kita itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Gitu, ingat-ingat. Jadi di sini kan pemberian Allah itu apa? Nah, ini dia. Pemberian Allah itu dia memberikan anaknya Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus dosa kita. Itu ya arti salib ya. Itu pemberian Allah. Inilah kado yang istimewa. Jadi Yesus itu adalah kado istimewa kita, tak ternilai. Kalau ini siapa yang mau kado? Ya, siapa yang gak mau kado ya? Tapi kalau kado seperti ini itu sementara. Ya, kalau Kak Putri mungkin ulang tahun, Kak Putri berbuat baik sama temen, dapat jasa atau membantu, dapat kado. Tapi kalau ini kepada semua orang mendapatkan anugerah ini, ya, keselamatan itu. Oke, jadi Yesus digambarkan sebagai kado istimewa, kado yang tak ternilaikan. Harga kadonya mahal, dibayarnya dengan darah dia yang rela berkorban pada kita. Baik, jadi kalau Yesus aja sudah melakukan yang terbesar, menyelamatkan kita dari dosa, maut, kematian, bayangkan, maka dia juga akan menyelamatkan kita dari apa? Virus Corona. Jadi adik-adik gak boleh takut, karena Yesus yang akan menyelamatkan kita dan mengusir virus ini. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi, nanti kita akan bertemu. Oh ya, jangan lupa untuk aktivitasnya menghafal ayat dan gerakan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kirim di WhatsApp grup kelas kita ya, kelas 3-4. Dan kita mau menutup firman kita dengan bernyanyi lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Oke? Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini tentang kesetiaan Allah memberikan keselamatan kepada kami. Ya, kasih karunia-Mu ya Tuhan yang tak ternilaikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut karena Engkau telah menyelamatkan kami, sehingga Engkau yang juga akan menyelamatkan kami dari virus-virus corona yang jahat ini. Jauhkanlah dari keluarga kami virus-virus ini Bapa, berikan kami selalu kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hadirlah Engkau dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi adik-adik.